Halo, kembali lagi dalam acara Door to Door Study bersama saya, Dr. Mangesi Simanjuntak SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya mau menanggapi atau memberikan pendapat secara hukum tentang kesepakatan bersama antara Presiden Indonesia dengan Presiden Cina yang bersepakat tentang Laut Cina Selatan. Higher education. Bahas terkait dengan stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya terkait dengan perdamaian di Gaza dan juga isu Laut Cina Selatan. Ini menjadi dua isu besar yang kemudian dibahas oleh dua pemimpin negara. Saya mulai, dan sebelum saya sampaikan dan saya jelaskan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Poin pertama itu, Laut Cina Selatan atau LCS itu adalah laut lepas atau high seas, bukan laut milik suatu negara. Apalagi Cina mengklaim itu lautnya. Seperti kita tahu, apa sih definisi daripada Laut Cina Selatan? Laut lepas. Laut lepas menurut pasal 86 UNCLOS 82 adalah perairan yang bukan merupakan suatu negara dan bukan merupakan perairan teritorial, perairan kepulauan, dan bukan merupakan perairan pedalaman. Kenapa Cina selalu ngotot menyatakan itu adalah kedaulatan dia? Karena adanya klaim historis, klaim sejarah, bukan klaim yuridis, bukan klaim hukum. Klaim historis itu dimulai dari dinasti Kuomintang dulu, ada 11 dash line, kemudian di rezim komunis ada 9 dash line. Sekarang Cina mencoba-coba dengan klaim barunya, yaitu 10 dash line. 10 dash line ini kita sama sekali tidak kita akui. Kenapa kita tidak akui? Karena Laut Cina Selatan itu jauh dari Cina. Ya, negara-negara yang terdampak akibat klaim historisnya China ini seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei itu sangat merugikan sekali sehingga mereka menolak secara keras. Bahkan Filipina sudah mengajukan dan bahkan sudah menang di dalam perkara di Laut Cina Selatan ini, yaitu tentang klaim Laut Cina Selatan yang dimenangkan oleh Filipina di sekitar Pulau Spratly dan Pulau Parcel. Tetapi Cina tidak mau mentaati putusan arbitrasi permanen internasional tadi. Kemudian saya sampaikan juga pada pasal 88 UNCLOS 82 itu sudah dinyatakan bahwa high seas atau laut lepas itu menjadi daerah damai, atau semua tujuan kegiatan di Laut Cina Selatan itu adalah bersifat damai. Tidak boleh ada maksud-maksud peperangan. Tidak ada maksud-maksud tidak damai. Di pasal 89 lebih jelas lagi dikatakan bahwa laut lepas itu harus tidak boleh menjadi kedaulatan suatu negara. Kenapa saya bilang tidak boleh kedaulatan suatu negara? Karena Laut Cina Selatan itu atau laut lepas itu adalah seperti diatur dalam pasal 136 UNCLOS 82 merupakan common heritage of mankind, warisan bersama umat manusia. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kepemilikan laut lepas dalam hal ini Laut Cina Selatan adalah milik bersama umat manusia yang ada di dunia ini, milik semua negara, baik negara yang lautnya tertutup atau setengah tertutup. Kemudian perlu kita jelaskan juga pernyataan-pernyataan dari Kementerian Luar Negeri kita selama ini bahwa kita tidak mengakui, menegaskan bahwa klaim Cina tersebut tidak ada dasar hukum, tidak mendasar, tidak apalagi LCS tersebut sampai sekarang masih banyak negara-negara yang belum mengakui, bahkan UNCLOS tidak mengakui Laut Cina Selatan tersebut sebagai milik Cina. Terkait dengan yang poin berikutnya atau poin kedua, yaitu tentang bisa dikatakan pernyataan bersama antara Presiden Indonesia dan Presiden Cina, ya, tentang kesepakatan bersama pengelolaan dari laut lepas, adanya overlapping atau tumbang tindih di poin 9, ya itu saya sikapi adalah suatu kesepakatan yang salah atas overlapping tersebut. Tidak ada overlapping antara Indonesia dengan Cina tentang Laut Cina Selatan. Kenapa? Ya, perlu saya jelaskan juga, kita sudah mempunyai Laut Natuna Utara yang disahkan oleh IMO, ya, International Maritime Organization, ya, berdasarkan UNCLOS 82 tentang teritorial kita pasal 3.
dan tentang JD kita pasal 57. Di situ kita mempunyai hak berdaulat dan kedaulatan atas Laut Natuna Utara. Tumpang tindihnya di mana? Apakah perairan Natuna Utara ini tumpang tindih dengan Laut Cina Selatan? Karena Laut Cina Selatan itu laut lepas, bukan milik Cina. Jadi kalau kita menyatakan atau pemerintah kita menyatakan adanya tumpang tindih, itu kesalahan fatal sekali. Seakan-akan kita mengakui Laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Ya, suatu wilayah yang milik suatu negara, baik hak berdaulat maupun hak kedaulatan, itu maksimal 200 mil laut, yaitu JDE. Sedangkan kita ketahui Cina jauh sekali dari Laut Cina Selatan. Adanya tumpang tindih yang kita akui itu, apalagi pernyataan dari pemerintah kita, supaya tidak terjadi gejolak, konflik dan sebagainya, itu menyakiti atau menganggap bahwa negara-negara lain itu seakan-akan mengakui juga atau ikut-ikutan mengakui kita, atau dia sama sekali tersinggung dengan apa yang kita perjanjikan dengan Cina. Karena ada negara Filipina, negara Malaysia, Brunei dan Vietnam yang menjadi bisa dikatakan dirugikan oleh Cina ini dengan Nine Dash Line atau Ten Dash Line itu. Jadi perlu saya sampaikan sekali bahwa tumpang tindih itu adalah, atau pernyataan tumpang tindih itu adalah hal yang sangat salah fatalnya. Karena dengan kita mengakui tumpang tindih dengan Cina, seakan-akan kita mengakui bahwa Laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Dan perairan Natuna Utara itu overlapping dengan perairan Laut Cina Selatan itu. Itu perlu dikerjasamakan atau disepakati. Tidak ada, kita secara hukum harus jelas menyatakan, harus keras menyatakan bahwa Laut Natuna Utara itu adalah milik Indonesia. Tidak ada tumpang tindih dengan negara manapun di situ, apalagi dengan Cina. Sehingga tidak perlu, apabila kita mengakui ada tumpang tindih, maka ya seakan-akan sebagian Laut Cina Selatan yang kita akui milik Cina itu masuk ke wilayah Natuna Utara. Tidak demikian. Perairan atau Laut Natuna Utara itu, ya, kalau kita ukur dari baseline, garis pangkal kepulauan-kepulauan yang ada di Pulau Natuna, misalnya Pulau Sarasan, Pulau Benguran dan lain sebagainya, kita tarik ke arah luar, ke utara, itu 200 mil itu adalah JD kita, zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang tidak ada tumpang tindihnya dengan negara manapun, karena itu luas sekali, apalagi dengan negara Cina. Nah, saya mengharapkan jangan sampai persoalan-persoalan lain membuat atau tidak menghargai hak berdaulat dan kedaulatan kita di laut. Kita harus konsisten menyatakan ya bahwa Laut Natuna Utara itu tidak ada tumpang tindih negara-negara. Manakala Cina mengakui Laut Cina Selatan yang di luar Laut Natuna Utara adalah milik dia, itu berarti persoalan dia dengan negara-negara lain di dunia. Karena seperti kita ketahui, laut lepas itu adalah milik bersama manusia. Sekarang mungkin kita sudah tahu bahwa adanya suatu kekuatan Amerika, Inggris, Australia ingin mencoba menangkis atau menahan kekuatan-kekuatan Cina ini dengan dibentuknya AUKUS. Dengan demikian, silakan Cina itu bersoal dengan ketiga negara itu tentang Laut Cina Selatan yang tadi itu high seas, tapi bukan dengan Laut Natuna Utara. Kita tidak ada klaim-klaiman dengan Cina, mau overlapping, mau apapun, tentang Laut Cina Selatan. Kalau Cina menganggap Laut Cina Selatan itu ya hanya Laut Cina Selatan, tidak Laut Natuna Utara milik dia, ya silakan. Tapi tidak ada tumpang tindih. Tumpang tindih itu sangat menyakitkan negara-negara ASEAN tersebut. Ya. Jadi dengan dasar hukum yang kita miliki, yang kita gunakan adalah UNCLOS 1982, kita bisa melihat bahwa keinginan Cina untuk merebut atau mengambil Laut Cina Selatan dengan berbagai macam cara, membuat kesepakatan-kesepakatan dengan negara-negara tertentu, itu termasuk Indonesia dalam hal ini, itu menciderai aturan-aturan ketentuan dalam UNCLOS. Jadi dengan demikian, saya mengharapkan ya kita harus menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah agar supaya hati-hati dalam melakukan
kesepakatan dengan Cina, kita harus berdasarkan UNCLOS 1982, terutama kita harus mempertahankan Laut Natuna Utara yang sudah disahkan oleh IMO yang 14 Juli 2017 dan itu berdasarkan pasal 3 UNCLOS 82 dan pasal 57 UNCLOS 82 sehingga kita memiliki teritorial dan memiliki izin di sana. Kita harus kuat mempertahankan Laut Cina Selatan itu menjadi Laut Natuna Utara ini merupakan milik kita. Sekali lagi saya katakan antara kita dengan Cina baik di perairan atau di Laut Natuna Utara ataupun di Laut Cina Selatan tidak ada overlapping di sana. Yang ada Laut Cina Selatan ya yang katanya milik Cina karena ditemukan oleh pelaut-pelaut Cina itu adalah laut lepas atau eksis bukan milik Cina dan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia sebagaimana yang telah disahkan oleh IMO 14 Juli 2017. Tidak ada overlapping di sana. Saya kira demikian sedikit door to door yang saya sampaikan. Kita berharap nanti pemerintah kita selalu berhati-hati dalam melakukan kerjasama atau kesepakatan dengan negara tetangga, terutama menyangkut kedaulatan kita maupun hak berdaulat kita di laut. Terima kasih.